Pantas aja laris manis, kulitnya ini super renyah dan super rapuh. Nah, kalau kita belah, pisangnya ini lumer berbaur dengan coklat. Sekali coba pengen dan pengen lagi. Hai, assalamualaikum. Kali ini kita akan buat bolen lilit. Nah, di sini aku mempunyai 300 gram tepung terigu, 100 gram gula halus. Ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata. 125 gram margarin dari kulkas atau kalian bisa menggunakan butter. Nah, ini kita aduk ya karena masih keras margarinnya. Di sini aku akan menggunakan tangan. Kita cubit-cubit aja seperti ini ya. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini ya, bunyikan loncengnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Tadi aku tambahin air es. Nah, untuk air esnya aku menggunakan 80 ml, tapi kita masukkan secara bertahap, jangan dimasukkan semua. Perhatikan konsistensi kelembaban tepung kalian. Kemudian ini kita aduk ya hingga adonannya ini kalis. Nah, ini airnya masih ada. Jadi, aku tidak pakai semua ya, air yang 80 ml itu. Kemudian adonan A-nya ini kita akan bungkus dengan menggunakan plastik wrap. Lalu kita akan istirahatkan di chiller. Kita bungkus dengan rapi seperti ini, kemudian kita rapikan pinggirnya, lalu ini kita sisihkan dulu. Untuk kulit B-nya, di sini aku menggunakan 200 gram tepung terigu dan 100 gram margarin. Kemudian ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata atau berbuir seperti pasir. Nah, untuk margarinnya di sini sama seperti adonan A dari kulkas ya. Nah, ini kita pecet-pecet aja seperti ini hingga teksturnya berbutir-butir seperti pasir. Kemudian aku tambahkan minyak sebanyak 50 ml, kita masukkan semuanya. Ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Nah, kalau agak kelembekan, kalian bisa tambahkan 1 sendok makan lagi tepung terigu. Aduk rata sampai adonan ini kalis. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan bungkus lagi dengan menggunakan plastik wrap. Pastikan adonan ini rapat ya, dan bagian pinggirnya kita rapikan. Ini kita simpan dulu di chiller. Sambil kita istirahatkan adonan, di sini aku menggunakan pisang raja sebanyak 12 biji atau buah. Kemudian ini kita potong menjadi 2 bagian. Panaskan teflon, tuang margarin sebanyak 1-2 sendok makan, lalu kalian cemplungin pisangnya. Nah, ini kita akan tumis sebentar ya, hingga pisangnya ini mengeluarkan karamel atau benar-benar matang hingga bagian tengah pisang. Nah, setelah mengeluarkan karamel seperti ini dan bagian dalamnya juga udah matang, kita angkat, lalu kita sisihkan dulu hingga dingin. Setelah kita istirahatkan kurang lebih sejaman di chiller, kita ambil adonan A lalu kita timbang. Kira-kira ini ada beratnya 600-an lebih ya. Kemudian kita akan bagi adonannya ini menjadi 24 bagian sesuai dengan jumlah pisang yang kita akan gunakan. Jadi kalian timbang dulu semua adonan lalu kalian bagi menjadi 24. Nah, kali ini perdoknya itu aku timbang masing-masing dengan berat 26 gram ya per satuan untuk kulit bagian A-nya. Kemudian ini kita bulat-bulatkan lagi, lalu kita akan tutup lagi biar adonannya nggak kering. Nah, ini kalian bisa simpan di chiller lagi sambil kita akan buat atau olah adonan B-nya. Nah, untuk adonan B-nya sama, kalian harus timbang dulu. Nah, untuk aku per adonannya ini aku pakai 14 gram ya per adonan untuk bagian B-nya. Jadi sebaiknya kalian timbang dulu keseluruhan adonan lalu kalian bagi menjadi 24 pieces. Kemudian setelah kita bagi, ini kita akan bulat-bulatkan sama seperti adonan A. Lalu kita simpan di wadah, kita akan tutup plastik, kita istirahatkan lagi di chiller. Setelah kita istirahatkan, ambil adonan A, lalu ini kita rolling. Kita ratakan secara perlahan, lalu kita ambil adonan B.
kita taruh di tengah, lalu kita gempiskan, lalu kita bungkus dengan adonan Nah, kira-kira seperti ini ya teman, lalu kita akan rolling lagi secara perlahan biar adonannya nggak pecah dan merata. Kemudian ini kita lipat lagi ke dalam, lalu kita akan rolling lagi. Nah, kalian bisa lakukan 2-3 kali sesuai dengan layer yang akan kalian dapatkan. Nah, kalau aku di sini aku cuma gulung 2-3 kali aja ya. Kemudian ini kita rapikan. Lalu kita ambil pisang, kita belah bagian tengahnya. Kalian bisa isi dengan seres atau keju, disesuaikan selera masing-masing. Atau kalian juga bisa pakai selai coklat. Lalu ini kita akan potong-potong ya, bagian bawahnya jangan sampai putus. Nah, secara perlahan lalu ini kita gulung aja seperti ini. Nah, ini kita rapikan lagi dan hasilnya seperti ini ya, kita rapatkan bagian bawahnya, bagian kanan kirinya. Nah, bolennya kalian lakukan sampai semua habis. Selanjutnya, kalau semua kalian udah bentuk, di sini kita olesi dengan menggunakan kuning telur. Kalian boleh tambahkan susu cair atau susu UHT. Lalu ini kita olesin di atas bolen. Nah, kalau kalian ingin warnanya lebih terang, kalian bisa pakai pewarna makanan warna kuning telur. Disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya bun. Nah, untuk topping bagian atasnya di sini aku pakai seres. Nah, di bagian yang pertama ini kebanyakan ya, jadi kalian sesuaikan aja biar tampilannya lebih menarik. Nah, selanjutnya aku kasih sedikit aja seperti ini. Nah, sebagian aku kasih dengan taburan keju. Dan ini siap untuk kita panggang. Lama pemanggangan sekitaran 30 hingga 40 menitan disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini udah matang ya. Kemudian ini kita dinginkan dulu. Nah, sebagian ini coklatnya meleleh ya. Kita dinginkan dulu di cooling rack. Kalau kalian memakai oven tangkring, kalian taruh di rak tengah untuk 30 menitan pertama dan 10 menit di rak atas. Nah, ini cocok banget dijadikan ide jualan. Kalian bisa taruh di mika seperti ini untuk jual per pack atau untuk masing-masing satuannya. Nah, di sini kita akan coba. Nah, ini kulitnya renyah banget, rapuh dan berlayar-layar. Nah, kalau kita belah hasilnya seperti ini. Kalau kita makan ini lembut banget. Pisangnya ini matang sampai ke dalam. Nah, jika kalian suka dengan resepnya, boleh dong di-like dan di-share yang banyak ya ke sosial media kalian. Dan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, bunyikan loncengnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.